Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggarai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Kristina Dana Dewi, SMP Negeri 2 Satar Mese, dan di samping kanan saya, Konstantinus Jebaru, SDI Ranggangkalo, Kecamatan Rahong Utara. di samping kiri saya, Yohanes Nandus, SMP Negeri 7 Ruteng. selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Bu Dewi. Apa kabar Pak John? Baik. Puji Tuhan ya Pak John, kita semua dalam keadaan sehat. Ya baik Pak John, hari ini kita akan melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Pak John. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Pak John memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa ya Pak John untuk disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Pak John adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak John kembangkan pada coaching kali ini? Oke. Baik Bu Dewi, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang berikutnya itu adalah mendengarkan aktif. Luar biasa Pak John. Lalu yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak John kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, baik. Dari 3 kompetensi yang ada itu, saya ingin lebih spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Oke, baik Pak John. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Indikator yang bagaimana yang ingin Pak John gunakan dalam proses coaching kali ini? Oke, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak John. Demikian dulu praobservasi kita kali ini ya. Silakan Pak John melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak John atas kesempatan dan waktunya dari Pak John untuk melakukan praobservasi kali ini. Oke, terima kasih juga Ibu Dewi atas kesempatannya pada pagi ini. Sama-sama Pak. Selamat siang Pak Kos. Selamat siang Pak John. Apa kabar siang hari ini? Baik Pak, puji Tuhan. Tuhan tetap memberkati saya. Oke, baik. Puji Tuhan kalau Pak Kos juga dalam keadaan baik hari ini ya. Pak Kos, apa kira-kira topik diskusi yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Berkaitan dengan percakapan kita pada siang hari ini Pak, yaitu berkaitan dengan permasalahan saya di mana anak didik saya tidak konsentrasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, baik. Jadi topik diskusi kita atau percakapan kita siang ini adalah di mana muridnya Pak Kos susah atau sulit berkonsentrasi ya pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Oke. Eh, Kalau menurut pengamatan Pak Kons, apa kira-kira penyebab situasi ini terjadi? Penyebabnya Pak, yang pertama mungkin karena tidak bervariasi dalam metode pembelajaran saya. Kemudian saya selalu monoton metode ceramah. Kemudian berkaitan dengan media pembelajaran saya yang mungkin tidak efektif dan efisien sehingga anak jenuh dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, baik. Jadi penyebabnya menurut pengamatan Pak Kon sejauh ini adalah tidak bervariasinya proses pembelajaran yang dilakukan, ya. Kemudian metode pengajaran yang dilakukan juga tidak bervariasi. Oke, baik Pak. Bagaimana cara pendekatan Pak Kos terhadap situasi ini? Pendekatan saya coba melakukan merubah metode mengajar saya dari sering ceramah, saya coba berdiskusi kelompok dan metode tanya jawab. Kemudian di saat proses pembelajaran berlangsung, saya coba menggunakan media pembelajaran yang bisa memotivasi siswa untuk lebih konsentrasi. Oke, baik. Jadi apa rencana utama Bapak dalam mencapai tujuan yang diharapkannya? Rencana saya Pak, yaitu bagaimana saya melakukan aksi dengan siswa saya. Di sana nanti saya coba merubah metode pembelajaran saya fokus ke metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Juga di saat proses pembelajaran saya coba tayangkan video pembelajaran supaya anak lebih konsentrasi dan lebih menyenangkan dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik. Jadi ada variasi dalam proses mengajar, ya. Antara lain tadi dengan menayangkan video, ada diskusi dan juga dan lain-lainnya yang nanti harapannya adalah anak-anak itu bisa konsentrasi. Lalu kapan kira-kira ini Pak Kons bisa melakukan ini rencana ini? Rencana aksi saya Pak, itu besok saya coba melakukan aksinya supaya mengetahui keterlibatan siswa atau lebih konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Baik. Lalu untuk jangka waktu untuk bisa mewujudkan hal ini kira-kira berapa lama, Pak? Jangka waktu yang akan saya lakukan kurang lebih 2 minggu ke depan ini, saya coba melakukan aksinya supaya lebih tahu mengatasi masalah ini. Oke, baik. Lalu kita lanjut ke komitmen yang Pak Kons rencanakan untuk aksi ini. Komitmen saya melakukan aksi nyata saya dengan siswa saya. Di situ nanti saya coba desain secara baik sehingga apa yang saya lakukan itu bisa melakukan di setiap kegiatan atau proses pembelajaran berlangsung ke depannya. Oke, baik. Komitmennya tadi adalah mendesain suatu proses pembelajaran secara baik, ya, sehingga bisa menarik minat siswa dalam proses pembelajaran, ya. Lalu terkait komitmen ini Pak Kons, adakah pihak atau orang yang bisa membantu Bapak dalam rencana ini? Baik Pak, ada pihak yang membantu saya dalam rencana aksi, yaitu saya coba datangkan teman sejawat saya yaitu guru, juga Bapak pimpinan yaitu kepala sekolah untuk memonitoring segala kegiatan saya yang berkaitan dengan solusi dalam
eh, masalah yang sedang saya hadapi, saya coba melakukan dalam proses pembelajaran sehingga nantinya di situ dapat mengevaluasi diri saya dari Bapak pimpinan yaitu kepala sekolah dan juga teman sejabat yaitu teman guru. Ini luar biasa sekali Pak. Nah, lalu kita sudah sampai pada ujung percakapan kita pada siang hari ini. Pak Guru, bagaimana perasaan Pak Guru setelah berbagi cerita pada siang hari ini terkait situasi yang dihadapi dalam proses pembelajaran? Saya merasa bahagia dan merasa menyenangkan bagi diri saya sendiri dengan mencari solusi terbaik. Saya coba melakukan aksinya nanti dengan keadaan yang sesempurna mungkin dan dapat memotivasi diri saya untuk melakukan ke depannya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Kos sudah berbagi pada siang hari ini. Sampai ketemu pada sesi observasi berikutnya ya. Terima kasih Pak. Siang Pak John. Selamat siang Ibu Dewi. Pak John, terima kasih. Tadi sudah melakukan coachingnya dengan Pak Kostan. Nah, sebelum penutupan dari kegiatan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaannya berkaitan dengan kegiatan observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak John lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, pada coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Pak John. Menurut saya ya sebagai observer bahwa dalam proses coaching tadi Pak John sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak John sebagai coach sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kos sebagai coach, sehingga Pak Kos sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Pak John, kegiatan coaching kita juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir Pak John, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak John lakukan bersama Pak Kos? Oke, baik Bu Dewi. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga dalam proses coaching selanjutnya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik ya Pak John. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya dari hari ini. Ya, demikian observasi kita hari ini Pak John. Semoga kegiatan observasi kita hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih Pak John untuk waktu dan kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Siang Pak John. Selamat siang Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya Pak John? Puji Tuhan Ibu, hari ini saya baik-baik saja. Oke, luar biasa ya Pak John, bahwa kita terima kasih masih diberi kesempatan untuk bernafas kehidupan dan juga dalam keadaan sehat. Baik Pak John, kira-kira apa topik diskusi kita pada siang hari ini? Oke, baik Bu Dewi. Jadi topik yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Dewi kali ini adalah terkait murid saya di kelas yang kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke, bahwa Pak John punya kesulitan di mana anak didik dari Pak John itu kurang berpartisipasi ya dalam proses pembelajaran.
Lalu dari diskusi kita kali ini, kira-kira Pak John ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari persoalan yang Pak John ini alami, ya tidak? Oke, baik. Jadi dari diskusi ini saya berharap bahwa saya mendapatkan solusi dalam mengatasi situasi yang saya hadapi, terutama tadi bagaimana agar siswa saya itu secara maksimal berpartisipasi secara aktif. Oke, baik ya Pak John. Kalau Pak John ingin mendapatkan solusi dari persoalan, khususnya persoalan di mana siswa Pak John kurang aktif ya dalam proses pembelajaran. Ya, kalau begitu menurut pengamatan Pak John, kenapa masalah ini bisa terjadi? Kira-kira apa penyebab sehingga anak-anak ini tidak partisipasi dalam proses pembelajaran? Oke. Sejauh pengamatan yang saya lakukan, mungkin penyebabnya itu adalah karena minimnya diferensiasi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke, berarti menurut Pak John bahwa ini semua penyebabnya karena kurangnya berdiferensiasi ya selama proses pembelajaran. Baik. Kira-kira apa saja ya hambatan yang mungkin menghalangi Pak John dalam mencapai tujuan yang ingin Pak John harapkan? Oke, baik. Jadi hambatan yang pertama sekali itu adalah hambatan yang berasal dari dalam diri saya sendiri, bahwa saya kurang memanage diri dengan baik, terutama waktu ya dalam mempersiapkan proses pembelajaran itu. Lalu faktor hambatan yang berasal dari luar itu adalah terkait ketersediaan fasilitas di sekolah saya. Ya, dua ya Ya. hambatan menurut Pak John. Yang pertama itu dari dalam Pak John sendiri dan dalam diri Pak John, di mana kurang memanage waktu ya dalam mengatur dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu dari luar, di mana adanya keterbatasan media yang disiapkan. Baik Pak John, kira-kira menurut Pak John, bagaimana cara pendekatan yang dilakukan Pak John terhadap persoalan yang sedang Pak John hadapi saat ini? Oke, baik. Jadi saya berusaha untuk nanti mendekati pimpinan lembaga agar nanti secara perlahan itu bisa menyediakan fasilitas yang tidak hanya dibutuhkan oleh saya tentunya. Pasti guru-guru lain juga akan membutuhkan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, berarti pendekatan yang dilakukan oleh Pak John itu adalah kepala sekolah dulu, supaya kepala sekolah semungkinnya bisa mempersiapkan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran ya Pak John ya. Kira-kira apa saja kekuatan yang sudah dimiliki oleh Pak John untuk mencapai tujuan yang ingin Pak John harapkan? Jadi kekuatan yang saya miliki itu adalah saya punya semangat begitu ya, sehingga bisa mempersiapkan proses pembelajaran itu lebih baik lagi. Apa rencana utama dari Pak John dalam mencapai tujuan ini? Tentu rencananya itu adalah mempersiapkan proses pembelajaran dengan lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Oke, baik. Lalu bagaimana cara yang dilakukan oleh Pak John agar tujuan ini bisa tercapai? Caranya itu adalah yang pertama tentu mengatur waktu saya dengan baik dalam rangka mempersiapkan diri sebelum proses pembelajaran, sehingga nanti pada saat eksekusinya itu sebisa mungkin dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan. John ingin mengatur waktu ya untuk bisa mempersiapkan diri sebelum proses pembelajaran itu
dimulai. Lalu kira-kira kapan Pak John mulai melakukan supaya adanya perubahan terhadap persoalan yang Pak John alami? Ya, baik. Terkait waktunya itu akan saya lakukan mulai di tahun ajaran yang baru ini. Itu awal Agustus. Pak John merencanakan awal tahun ajaran ya akan Ya, mulai awal tahun melakukan ajaran, ya. perubahan. Kira-kira Pak John membutuhkan waktu berapa lama supaya persoalan yang Pak John hadapi ini bisa terselesaikan? Ya, jadi saya butuh waktu kurang lebih 3 bulan ya, untuk setelahnya nanti bisa dievaluasi lagi. Pak John membutuhkan waktu 3 bulan, Ya. lalu 3 bulan setelah itu melakukan evaluasi. Oke, luar biasa ya Pak John. Lalu dari persoalan yang Pak John alami, apa komitmen yang ingin dibuat oleh Pak John? Ya, jadi komitmennya itu adalah merencanakan proses pembelajaran dengan baik. Misalnya tadi adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyiapkan media pembelajaran, strategi dan metode yang disiapkan juga harus bervariasi. Berarti komitmen Pak itu adalah proses pembelajaran ini dipersiapkan dengan baik dan diusahakan untuk memfasilitasi ya proses pembelajaran itu dengan baik. Adakah orang lain yang membantu Pak dalam mewujudkan tujuan ini? Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa proses ini akan terwujud manakala kita kolaborasi dengan orang lain. Dan saya juga kebetulan di sekolah itu ada teman guru penggerak. Jadi saya nanti akan meminta bantuan rekan ini untuk nanti bisa membantu saya dalam menyiapkan proses pembelajaran yang saya rencanakan. Intinya yang dilibatkan itu adalah semua guru ya, Semua berkolaborasi guru. dengan semua guru. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Pak John lakukan setelah kegiatan coaching kita ini? Oke, tindak lanjutnya itu adalah tentu mempersiapkan itu sedini mungkin, gitu ya, sehingga nanti pada saat eksekusinya itu juga bisa berjalan baik. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Pak Kos. Bagaimana kabar siang hari ini? Kabar sangat baik Pak Kos. Puji Tuhan. Kabarnya sangat baik ya. Baik, Ibu ketahui bahwa kita sedang melakukan coaching ya. Apa topik diskusi kita yang Ibu percakapan diskusi kita siang hari ini? Ya baik Pak Kos, begini Pak Kos, saya ini punya masalah dalam proses pembelajaran saya di kelas. Sering kalau pembelajaran itu, saya kan guru agama, selalu setiap pembelajaran berlangsung selalu ada baca kitab sucinya. Lalu dari baca kitab suci ini siswa diminta untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan berdasarkan teks bacaan kitab suci. Namun yang terjadi Pak, bahwa lebih dari setengah siswa saya yang tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang saya berikan berkaitan dengan teks kitab suci yang saya berikan kepada mereka. Oke, baik Ibu. Permasalahannya bahwa ada sebagian siswa yang tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu. Berkaitan dengan ini Ibu, kalau menurut Ibu, pengamatan seperti apa penyebab dari masalah ini? Ya, baik Pak. Kalau saya melihat dari masalah ini, anak-anak tidak bisa mengerjakan soal yang saya berikan sesuai dengan teks wacana kitab suci ini karena anak-anak ini tidak memahami isi dari bacaan. Lalu ini semua karena anak-anak itu banyak yang tidak literasinya kurang baik, tidak lancar membaca.
Baik, berkaitan dengan ini Ibu, siswanya tidak tahu membaca ya, sehingga anak tidak bisa mengerjakan soal. Ya, Berkaitan dengan ini, bagaimana cara pendekatan dari Ibu terhadap persoalan yang Ibu hadapi sekarang? oke, baik ya Pak. Melihat anak-anak ini kurang memahami setiap bacaan yang diberikan, khususnya dalam pelajaran saya, sehingga saya coba buat melakukan supaya anak-anak itu supaya literasinya bagus. Saya biasanya manfaatkan waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Saya meminta anak-anak itu untuk membaca apa saja supaya memperkuat literasi mereka. Baik, sangat bagus sekali Ibu. Yaitu Ibu melakukan memanfaat waktu selama 15 menit sebelum melakukan pembelajaran, sehingga di sana siswa dapat bisa belajar mandiri dan bisa membaca sesuai dengan keinginan dari Ibu ya. Baik Ibu, apa rencana utama dari Ibu dalam mencapai tujuan yang diharapkan? Oke, baik. Karena melihat persoalan saya ini anak-anak literasinya kurang bagus, sehingga tidak memahami, saya punya rencana bahwa selain menyiapkan waktu 15 menit sebelum pembelajaran untuk anak-anak bisa literasi, saya juga punya niat untuk supaya anak-anak itu hidupkan kembali madingnya. Hidupkan kembali mading supaya mereka banyak membaca, menghasilkan sebuah karya, entah puisi kah, artikel kah, dari hasil bacaan mereka untuk ditempelkan di mading. Selain itu, selain mading, saya hidupkan kembali pohon literasi di sekolah supaya apa saja yang mereka baca dari pelajaran apa saja hari itu, misalnya apa saja hasil yang mereka dapatkan hari itu ditulis lalu ditempel di pohon literasi di belakang ruangan kelas, di dalam kelas tapi di bagian belakang. Itu, Pak. Baik, rencananya sangat bagus sekali Ibu, yaitu membuat mading di dalam kelas, kemudian menuliskan puisi, kemudian membuat pohon mading ya, pohon literasi di sana, sehingga nantinya anak bisa membaca secara mandiri di sana. Baik Ibu, bagaimana cara Ibu melakukan hal tersebut? Baik, saya tentunya mendorong anak supaya bahwa kegiatan literasi itu sangat bermanfaat dan anak-anak diberi kesempatan untuk membaca apa saja selain novel. Saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bebas membaca apa saja ketika sebelum pelajaran dimulai ataukah ketika jam istirahat, untuk masuk perpustakaan, membaca buku-buku yang bermanfaat lah supaya pemahaman anak lebih bagus, literasinya juga lebih bagus. Baik Ibu, bagus sekali bahwa nanti Ibu akan mendorong siswanya untuk bisa masuk ke perpustakaan, membaca di sana ya. Jadi itu sangat bagus sekali. Kemudian berkaitan dengan kegiatan itu Ibu, kapan Ibu melakukan perubahan terhadap situasi yang sedang dialami Ibu saat ini? Saya punya keinginan, punya harapan bahwa mulai tahun ajaran baru ini harus melakukan perubahan supaya saya lebih bersemangat memberi motivasi kepada anak-anak untuk selalu berliterasi. Oke, jadi Ibu ingin melakukan perubahan yaitu dengan literasi ya Ibu ya. Bagus. Kemudian berkaitan dengan literasi Ibu, jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini sekitar berapa lama ya Ibu? Ya, ini karena berkaitan dengan rendahnya anak dalam literasi ya Pak. Saya mungkin membutuhkan waktu 2 bulan ke depan lah. Di September saya punya harapan bahwa literasi anak-anak itu sudah meningkat. Saya memanfaatkan waktu 2 bulan ini di awal tahun ajaran baru itu bulan 7 dan 8. Oke, berarti Ibu memanfaatkan waktu 2 bulan untuk bisa kegiatan membaca dari anak-anak literasi
literasi ya Ibu ya. Bagus sekali. Kemudian yang terakhir Ibu, apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi? Tentu komitmen ini bahwa saya punya prinsip bahwa apa yang sudah menjadi rencana saya itu harus dijalankan. Konsisten untuk saya jalankan untuk menuntun anak khususnya dalam proses kegiatan literasinya supaya pemahaman anak lebih bagus lagi. Oke. Konsisten dalam membuat literasi dari anak-anak ya Ibu ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang Ibu lakukan setelah coaching ini? Oke, baik. Tindak lanjutnya tentu apa yang menjadi program saya tadi hidupkan kembali Mak di pohon literasi itu saya akan buat, saya akan praktekkan ke anak-anak. Tidak hanya sekedar untuk saya sampaikan, tetapi saya nyatakan itu dalam bentuk aksi nyata kepada anak-anak untuk dibuat. Baik, jadi seperti itu Ibu, bagus sekali. Kemudian adakah orang yang membantu Ibu atau siapa saja yang libat dalam menyelesaikan persoalan dari Ibu? Oke, baik Pak. Ini persoalan bukan hanya dialami oleh saya, tentunya dialami oleh semua guru yang ada di sekolah saya. Oleh karena itu Pak, bahwa yang terlibat dalam mendukung ketercapaian dari tujuan saya ini adalah semua teman guru untuk ambil bagian mendukung, tidak hanya di proses pembelajaran saya saja anak-anak aktif dalam mading atau